Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan melakukan sesi wawancara dalam rangka untuk memenuhi nilai dalam mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Dan di sini kami akan mewawancarai salah satu guru di SDN Cipulir 01 Pagi di Jalan Cipulir 6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Farid Nur Septiawan dengan NIM 2403010007 dengan prodi manajemen. Perkenalkan, saya Jefferson Finley Gunawan dengan NIM 240401005 dari prodi pendidikan bahasa Inggris. Dan saya Sabita Zini Rusyida dari program studi akuntansi dengan NIM 240302003. Saya Alia Harun dari prodi manajemen dengan NIM 240301004. Saya Rizal Mami dari prodi manajemen dengan NIM 240301003. Saya Refdalika Sukoyumi dari prodi pendidikan bahasa Inggris dengan NIM 240401003. Selamat pagi, Bu. Iya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Sabita Zini Rusyida dari program studi akuntansi dan ini rekan saya. Saya Jefferson Finley Gunawan dari prodi pendidikan bahasa Inggris. Ya, jadi kami dari mahasiswa yang Universitas Kedua Nusantara Citra dan mohon izin Ibu waktunya untuk mewawancarai. Dan itu dari sebelum itu juga kami persilakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Oke, nama saya Mulat Utami. Kebetulan saya bertugas di SDN Cipulir 01. Untuk saat ini saya juga mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Baik Ibu, ini di sini adalah untuk memahami bagaimana kurikulum diimplementasikan di SDN Cipulir 01 ini. Kemudian tantangan apa saja yang dihadapi serta strategi yang diterapkan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Kami akan memulai pertanyaannya ya. Ya. Baik, saya mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, bagaimana cara guru mengelola siswa dengan kemampuan belajar yang beragam? Jadi memang pada dasarnya anak-anak itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, mungkin kalau zaman dulu kita disamaratakan ya. Nah, dengan adanya kurikulum yang sekarang ini, kurikulum merdeka, itu guru diminta untuk benar-benar memahami apa kemampuan, watak, dan karakter peserta didik. Cara yang pertama adalah di awal pembelajaran itu kita selalu mengadakan asesmen awal atau penilaian awal, di mana tujuannya untuk mengetahui atau mengukur sebatas mana kemampuan masing-masing siswa, seperti itu. Dilanjut pertanyaan selanjutnya, Bu. Bagaimana sekolah memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Ya, untuk teknologi pembelajaran saat ini memang dari guru-guru ini kita terus dipacu ya, dan ada juga beberapa dari penerbit yang bekerja sama dengan sekolah kita. Jadi dalam pemberian pembelajaran ini ada mereka mengeluarkan kayak modul-modul pembelajaran sudah dalam bentuk video gitu, jadi anak-anak bisa melihat secara langsung, nggak membayangkan lagi, misalkan kalau secara visual, misalnya pelajaran IPA tentang organ-organ tubuh itu sudah nyata gitu, pergerakan aliran darahnya atau apanya, anak-anak semua sudah bisa langsung melihat secara nyata. Mungkin itu juga jadi lebih menarik anak-anak ya untuk lebih mudah memahami, terus juga lebih fokus gitu, dan alhamdulillah sih terlihat gitu ya pemahaman anaknya tuh memang lebih bisa penyerapan ilmunya lebih dapat dibanding hanya suruh baca ya, gitu kan. Ada sesuatu yang lebih menarik gitu. Baik, untuk pertanyaan ketiga, apa kurikulum yang digunakan saat ini di sekolah ini? Ya, saat ini kita menggunakan kurikulum Merdeka
sejak tahun 2022. Jadi secara berjenjang. Bagaimana sekolah mempersiapkan diri dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar? Kita mempersiapkan diri memang di awal itu sulit ya, karena baru, terus juga teman-teman juga masih merasa bingung gitu. Tapi alhamdulillah dari kepala sekolah dan juga pengawas, kita kan ada dibimbing oleh pengawas juga, itu kita saling sharing, kemudian memang digerakkan melalui komunitas belajar. Jadi sekolah kita ada komunitas belajar, kemudian dari sekolah-sekolah lain juga ada, kita saling berbagi informasi. Terus seperti itu, ditambah juga kalau misalkan memang gurunya sendiri ingin lebih, dia bisa browsing ya sekarang, gampang ya. Dan juga dari Dinas Pendidikan itu mengadakan pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk biasanya kelas bawah sama kelas atas ya, kelas 1, 2, 3, kelas bawah 4, 5, 6, masukin ke dalam kelas atas, nanti dibagi sesuai dengan materi pelatihan yang sudah disediakan, seperti itu. Tanya selanjutnya, apa saja hambatan yang dialami sekolah dalam implementasi kurikulum serta cara mengatasinya? Ya, untuk hambatannya seperti di awal itu tadi ya, kita masih mencari sumber belajar itu agak susah gitu ya. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu gitu, dengan keterbukaan dari teman-teman juga merasa kurang gitu, nanti kita saling mengisi, yaitu panduan atau pendampingan dari pengawas dan kepala sekolah, terus adanya terbentuknya juga dengan komunitas belajar, para guru semua, dan juga IT, mulai dari pembelajaran ada kuisis, ada segala macam gitu ya, dan webinar-webinar itu banyak sekali yang muncul, dan itu sangat membantu rekan-rekan guru untuk lebih mengaktualisasi kemampuannya teman-teman semua gitu. Sudah membahas tentang ada pelatihan ya untuk guru-guru. Nah, sebenarnya itu siapa saja gitu yang berperan dalam pelatihan guru-guru ini untuk kurikulum Merdeka seperti ini? Yang berperan itu terutama kepala sekolah ya sangat berperan, kemudian pengawas sekolah, rekan-rekan guru, dinas pendidikan, semuanya sebenarnya saling berkaitan, tidak bisa hanya gurunya aja gitu, nggak bisa hanya kepala sekolahnya. Ya, satu kesatuan itulah yang sangat berperan dalam pengembangan kemampuan guru-guru. Kemudian di sini gimana guru ini dapat mencari panduan atau sumber daya untuk mendukung pelaksanaan kurikulum yang efektif? Nah, sebenarnya panduan memang banyak, jadi cuman yang lebih kita fokuskan adalah dari rekan-rekan kita sendiri, dari komunitas belajar kita sendiri, kemudian dari kepala sekolah dan dari pengawas, yang sesuai dengan iklim sekolah kita, sesuai dengan anak-anak, karakter, tujuan kita adalah tercapainya visi misi dari sekolah kita, mungkin seperti itu. Tadi kan sudah membahas ada obrolan gitu, sesamakan atau dari pengawas atau kepala sekolah. Nah, itu kan merupakan evaluasi untuk kurikulum Merdeka sendiri ya. Dan itu kapan saja sih untuk evaluasi pembelajaran kurikulum itu sendiri? Nah, untuk evaluasi kurikulumnya sendiri biasanya kita dilakukan di per semester. Jadi setelah satu semester, kemudian masuk semester berikutnya, biasanya kita selalu ada evaluasi sudah seberapa serapan anak-anak terhadap materi yang kita berikan, dan juga kendala-kendala dari rekan-rekan guru seperti apa bisa kita evaluasi juga untuk di sekolah kita secara menyeluruh. Tadi Ibu untuk pertanyaan terakhir ya, kurikulum apa saja yang pernah diterapkan di sekolah ini selama Ibu menjadi guru di sini? Terus untuk di antara kurikulum tersebut, kurikulum apa yang menurut Ibu ini sangat cocok untuk ada di pendidikan Indonesia ini? Kalau kurikulum kita udah ada dari KTSP ya, kurikulum tingkat satu pendidikan, kemudian kurikulum Merdeka, kemudian ada kurikulum 13, dan yang sekarang ini kurikulum nasional ini ya. Cuma kalau kurikulum nasional kita belum ke arah situ. Kalau menurut saya dan menurut rekan-rekan itu yang paling efektif adalah kurikulum 13 yang berdasarkan tema ya. Itu memang sangat baik karena semuanya memang dalam kehidupan itu saling berkaitan. Jadi mulai dari kelas 1 itu udah mulai kita terapkan bahwa untuk tidak ada namanya mata pelajaran gitu ya. Jadi satu kesatuan tema itu adalah mencangkup semua dari segi kehidupan anak-anak semua yang akan mereka jalani dalam bermasyarakat. Seperti itu yang terbaik yang menurut kami ya adalah yang kurikulum 13.
Terima kasih banyak Ibu buat kami telah meluangkan waktunya bagi kami dan memberikan penjelasan serta wawasan-wawasan yang berguna bagi kami. Baik, kami sudah menyelesaikan sesi wawancara dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menambah pengetahuan tentang kurikulum yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.